Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yola Nur Kamil, pada mata kuliah Ekonomi Pertanian untuk jurusan Agribisnis. Langsung saja pada materi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembangunan pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama, pembangunan pertanian itu adalah proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi, khususnya di sektor pertanian. Kemudian mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani. Jadi dengan menambah modal dan skill atau kemampuan. Kemudian di sini dia menyebutkan bahwa pembangunan pertanian itu bagian integral dari pembangunan ekonomi. Artinya yang dibangun itu ekonominya secara di bidang pertanian. Nah, kemudian ada yang menyebutkan bahwa bukan hanya menambah produksi pertanian, tapi juga terjadi perubahan nilai, norma, perilaku, lembaga sosial, dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi ujung-ujungnya itu memang petani. Kemudian, apa tujuan pembangunan pertanian? Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan produksi, swasembada karbohidrat, yang kedua meningkatkan tingkat hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani, kemudian memperluas lapangan di sektor pertanian, kemudian meningkatkan ekspor, sekaligus mengurangi impor, kemudian dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, memanfaatkan memelihara kelestarian sumber daya alam, dan meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu. Itu. Nah, usahanya apa? Yang pertama intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi, yang ketiga diversifikasi. Kita lihat, intensifikasi itu apa? Jadi adalah upaya meningkatkan produktivitas sumber daya alam seperti peningkatan penggunaan lahan. Jadi kalau intensifikasi itu memperluas lahan, menambah sehingga nanti produktivitas meningkat. Kalau ekstensifikasi itu untuk memperluas sumber daya, tapi dia tidak memperluas lahan. Jadi misalnya menambahkan teknologi, luasan lahannya tetap segitu, tapi gimana caranya panennya bisa bertambah. Nah, cara yang ketiga adalah diversifikasi, yaitu dengan menciptakan keanekaragaman, sehingga orang tuh tidak bosan dengan produk-produk pertanian. Kan? Kemudian, nah, sekarang kita lihat, petani miskin itu sebenarnya apa sih? Karena apa? Karena fluktuasi harga. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa gitu ya. Produk pertanian itu adalah produk yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kok petaninya tetap miskin. Nah, bila kita lihat, ada 7 komoditas utama seperti jagung, padi, kedelai, gula, daging sapi, bawang merah, dan cabai. Nah, terjadi ketidakseimbangan balas jasa terhadap margin pemasaran produk. Jadi hasil perhitungan keseluruhan menunjukkan bahwa total margin yang tercipta dalam perdagangan 7 komoditas misalnya 383,6 triliun. Besar kan angkanya. Tapi apa yang terjadi? Nah, 77,3% itu dinikmatinya oleh pedagang. Ya kan? Yang berjumlah 318,6 ribu. Sementara sisanya hanya 22,7% atau 87 triliun itu dimanfaatkan oleh 104 juta petani. Bayangkan, gimana petani mau kaya itu kan akan tetap miskin terus. Ya, secara ekonomi kemampuan mereka akan kurang. Nah, ini jadi kondisi ini tidak seimbang, ya kan? Dan karena berlangsung secara terus-menerus lama, akhirnya ya itu tadi, petani tetap miskin, ya kan? Sementara mereka lah yang mengusahakan hasil berhasilnya atau produksi pertanian, gitu kan? Nah, apa upaya pemerintah yang pertama? Yang pertama itu intervensi pasar. Jadi kadang-kadang ada operasi pasar untuk menentukan harga. Kemudian memperpendek rantai pasok. Jadi nggak terlalu banyak lah itu tengkulak-tengkulak yang mengambil keuntungan lebih besar dibandingkan petani. Kemudian membangun 1.000 toko tani Indonesia akan memudahkan untuk distribusi, mempermudah dan mempercepat proses perizinan, memangkas biaya transportasi dan biaya lainnya, pengendalian impor serta mendorong ekspor, kemudian pengadaan kapal pengangkut sapi. Itu upaya-upaya pemerintah. Nah, apa yang menjadi indikator kesejahteraan petani? Itu yang pertama nilai tukar petani, yang kedua nilai tukar usaha pertanian. Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat ini di data BPJS. Ya, di sini saya sebutkan NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Ya, kemudian NPUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar petani
untuk produksi dan penambahan barang modal, gitu kan. Nah, ada satu lagi yang memperlihatkan keberhasilan pembangunan ekonomi pertanian, yaitu indeks Gini. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Gimana caranya? Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien indeks Gini bernilai 0, berarti pemerataan sempurna. Jadi warga itu semua penghasilannya sama. Sedangkan bila bernilai 1, berarti ketimpangannya besar. Yang 1 miliar, satu cuma 2.000, 5.000. Kemudian jika nilai indeks ini kurang dari 0,3, itu termasuk kategori rendah, jadi masih sehat. Kalau 0,3 sampai 0,5 itu moderat, rata-rata. Nah, jika dia lebih besar dari 0,5 itu berarti daerah harus hati-hati, karena apa? Terjadi ketimpangan. Jadi yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Gitu. Nah, demikian materi kita hari ini. Untuk memperjelas, mungkin kita bisa diskusi di grup WA. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.